Ya, Pak. Oke, oke, kita lanjutkan ya. Ada hard skill. Ya, Pak. Kita lihat di sini, aman ya. Soft Ada ya. di soft skill tadi. Kemampuan kerjasama yang baik. Ya. Hard skillnya ini dia. Ya, Pak. Soft skill, kemampuan kerjasama yang baik, kolaboratif istilahnya. Misal kalau di kampus, di kuliah itu apa misalnya kelompok diskusi, bikin makalah, bikin project gitu kan. Nah, itu bisa sama ini bagi tugas. Yang ini analisis data, yang ini yang mengetik, yang ini turun ke lapangan. Kita kemudian siapkan laporannya dan presentasi. Nah, itu dia. Persuasi, ya. Ada pendekatan persuasi, antusias, kesadaran diri. Jadi ya, kita tahu kemampuan kita ini di mana dan kita sadar kita akan belajar. Nah, jadi itu bisa mengukur kita kan diri sendiri supaya kita menjadi lebih baik. Sebenarnya. Kemudian dedikasi dan loyalitas. Apa yang bisa kita berikan dengan ilmu yang ada pada kita yang selama Ahmad kuliah dulu, berikan itu. Baik soft skill dan hard skill. Dedikasi dan loyalitas. Nah, nanti di turunan ini ada yang dinilai komponen pada DPL itu ada sendiri. Nah, tapi seputarannya sekitar ini ya. Selain itu ada yang penting ini bikin laporan satu, ini bikin artikel. Bagaimana kira-kira Ahmad bisa menuangkan ide di tempat Ahmad magang itu menjadi sebuah artikel? Itu yang paling penting. Selama aktivitas beberapa bulan itu, apa yang bisa Ahmad tulis untuk jadi satu artikel ilmiah? Yang pertama kita cari topiknya dulu. Topik itu besar, baru kita cari judul. Judul bisa muncul belakangan. Topiknya apa sih? Saya mau bahas apa? Tentu bidang ilmu kita. Bidang ilmu kita apa? Ekonomi. Nah, di ekonomi ini apa masalahnya? Ada 3 masalah penting dalam ekonomi. Tahu Ahmad? Coba sebutkan. 3 masalah dalam ekonomi. Yang pertama, ya, apa? Gimana, Pak? Kurang paham. Tiga masalah dari Dalam ekonomi itu ada 3 masalah yang kita harus tahu. Yang pertama masalah pengangguran. Yang kedua masalah inflasi, naik turunnya harga. Yang ketiga masalah kemiskinan. Nah, bagaimana ketiga variabel ini menjadi masyarakat yang sejahtera? Inilah yang kita sebut dalam ilmu ekonomi, filosofinya seperti itu. Kenapa ilmu ekonomi ini ada? Itu mengatasi hal-hal seperti itu. Bagaimana menciptakan kesejahteraan, harga yang stabil, kesempatan kerja yang tinggi, masyarakatnya tidak miskin, dengan kata lain sejahtera. Itulah dia dasar ekonomi. Muncullah teori pasar, teori demand, teori makro, ekonomi publik, ekonomi internasional. Itu. Nah, sekarang di tempat magang Ahmad ini, kira-kira apa yang tepat? Topiknya dulu. Nah, saya lihat ini, saya kasih gagasan penggunaan dana desa. Ini ide topiknya. Dana desa ini untuk pembiayaan. Ini perannya di situ kuat. Nah, saya tuangkan lagi ke dalam bagaimana memperkuat kemampuan keuangan aparat desa. Dana desa dikasih, diturunkan, tapi aparatnya tidak tahu menggunakan cara mengelolanya. Soft skill dan hard skillnya masih kurang. Menggunakan komputer tidak bisa. Sementara anggaran itu harus dilaporkan. Nah, itu kita harus bisa atasi itu. Supaya terciptanya suatu kesinambungan dalam kegiatan program pembangunan. Kemudian ada ide lagi, bagaimana menciptakan demokrasi di kampung. Transparansi, partisipasi masyarakat. Ramai-ramai dalam mensukseskan program tersebut.
bukan hanya sekedar menghabiskan anggaran, tapi bagaimana mensukseskan. Sukses program itu adalah berkelanjutan, bisa dipertanggungjawabkan, ada hasilnya, dan kemudian berlanjut. Ada program berikutnya melanjutkan programnya. Itu ide-ide seperti itu bisa dibuat karena peran legislasi itu tinggi di situ dalam mengawasi itu. Nah, kemudian ada juga bagaimana keleluasaan bagi kampung dalam mengelola keuangan. Dikasih uangnya, apakah dia leluasa ataukah kemudian meningkatkan pendapatan dan pemerataan. Jadi anggarannya ada, apakah dapat menciptakan lapangan kerja di kampung-kampung. Saya diturunkan anggaran, apakah ada dibuat BUMG, Badan Usaha Milik Kampung, di mana satu BUMG itu menyerap 3 orang tenaga kerja. Misalnya, kalau ada 2 BUMG menciptakan 6 lapangan kerja, kan itu bagus. Mengatasi masalah ekonomi tadi kan, peran dalam pengawasan legislasi tinggi di situ. Sejauh mana peran itu bisa. Hal-hal seperti itu. Jadi kontribusi keilmuan ekonomi pembangunan Ahmad di situ adalah bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang bisa mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu cara menuangkan idenya. Cari topiknya dulu, di topiknya pemberdayaan, atau kemiskinan, atau pengangguran, atau inflasi. Tinggal pilih mana. Tuangkan dalam narasi-narasi seperti ini. Yang ini yang mana mau dipilih? Pilih salah satu aja, tulis. Seperti itu kira-kira. Banyak ide ini baru satu idenya. Banyak ide lain lagi. Saya kasih contoh. Jadi itu Ahmad. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan Pak, cuman nanti mungkin pas lagi magang nanti kan banyak yang belum ngerti, nanti Ahmad nanti nanya, baru Ahmad nanya nanti, karena kan belum tahu nanti apa yang terjadi di lapangan Pak kan. Ya, nanti ada peran DPL di situ kan? Iya Pak, makanya Pak lapangan. Ya. Nanya Pak Ahmad boleh nanya bebas sama DPL, maka boleh. Itulah kan sudah diberikan tadi paparannya bagaimana peran DPL, banyak tugasnya tadi kan, bagaimana peran ya, mahasiswa magang, harus melakukan aktivitas, harus melaporkan, kan dilaporkan semuanya itu dalam logbook kegiatannya. Nah itu dia. Oke, nah, nanti juga ada pembimbing artikel dan semua ini dibuat laporan. Hasil akhirnya ada laporan dan artikel. Saya kira itu yang bisa diberikan pembekalan hari ini. Saya kira jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.